Can you see my slides? Bisa ya? Bisa. Oke. Nanti kita akan melihat kalau dunia penerjemahan itu sebenarnya berapa bayarannya, kemudian kira-kira bisa nggak apa namanya menjadi pekerjaan sampingan ya, atau full time job kalau ada orang yang menekuni terjemahan. Oke, sebelum itu kita lihat dulu the skills that a translator should have. Ada beberapa skill yang harus dimiliki oleh seorang freelance translator, termasuk tools, ya, alat-alatnya apa saja, kemudian tipsnya apa saja, kemudian sumber-sumber yang dipakai oleh seorang penerjemah itu apa saja. Nah, ini beberapa skill ya yang harus dimiliki oleh seorang penerjemah. Yang pasti number one is listening skill. Jadi seorang penerjemah itu wajib memiliki skill listening ya. Jadi harus dibiasakan listening audio berbahasa Inggris atau TV atau menonton film untuk melatih listening oleh penerjemah. Kemudian writing skill ya, kemampuan untuk writing, menulis. Seorang penerjemah juga wajib mengetahui grammatical structure, kemudian punctuation, spelling, dan lain-lain. Jadi semuanya skill-skill ini harus dilatih dengan waktu yang cukup lama. Kemudian number three is cultural intelligence, yaitu pengetahuan atau intelijensi budaya. Jadi seorang penerjemah juga wajib mengetahui budaya bahasa yang dia terjemahkan sehingga tidak terjadi misunderstanding. Kemudian ada lagi specialist knowledge atau pengetahuan spesialis. Jadi ada namanya niche, ya, niche itu bidang-bidang khusus yang dikuasain oleh seorang penerjemah. Jadi ada penerjemah di bidang hukum, dia hanya mampu menerjemahkan teks-teks yang berbau hukum atau legal. Kemudian ada penerjemah di bidang akademik, ya. Jadi dia hanya mampu menerjemahkan teks-teks yang berkaitan dengan akademik seperti jurnal, tesis, disertasi, skripsi, atau dan lain. Jadi kalau penerjemah yang memiliki spesialisasi atau spesialis ini mereka tidak bisa menerjemahkan jenis teks yang lain. Jadi seorang penerjemah itu sebenarnya tidak boleh dipaksa untuk mampu menerjemahkan segala jenis teks karena tuntutan setiap teks itu berbeda-beda. Jadi misalnya teman-teman terbiasa menerjemahkan pidato. Jadi ketika dihadapkan dengan teks seperti teks teknis atau panduan menggunakan apa namanya sesuatu itu kan beda jenis teksnya. Jadi bisa ditolak. Kemudian observation. Skill yang selanjutnya adalah observation, yaitu kemampuan mengamati, ya. Mengamati baik dari teman sejawat atau mengamati dari berbagai sumber. Misalnya kita turun ke lapangan, kita pergi ke suatu tempat, kita mengamati papan informasi ya, di bidang tertentu. Misalnya kalau ke Penyengat, kita juga sebaiknya mengamati teks-teks yang berbahasa Inggris di situ. Atau kita juga ketika pergi ke Singapura, kita wajib mengamati teks-teks yang ada di papan-papan informasi yang tersebar di semua tempat. Gunanya untuk membiasakan diri kita dengan
grammar atau sentence structure atau juga uh, diction ya atau pilihan katanya. Kemudian number 6, the skill that a translator should have is computer skills. Jadi harus ada kemampuan komputer ya, kemampuan mengetik dengan baik, kemampuan mengedit format harus sesuai dengan format aslinya. Jadi seorang penerjemah juga adalah seseorang yang multi skill ya, mampu atau mahir dalam bahasa, juga mahir dalam komputer, menggunakan Microsoft Word atau Excel atau juga PowerPoint. Kemudian mampu misalnya kalau diberikan teks yang ada gambar-gambar, itu mampu untuk mengedit kata yang ada di gambar tersebut. Kemudian time management, manajemen waktu. Jadi seorang penerjemah itu harus mampu memanage waktunya sehingga ada work and life balance, keseimbangan antara hidup dan kehidupan dan pekerjaan. Jadi tidak misalnya diberikan proyek 1.000 kata ya wajib dikerjakan dalam 4 hari misalnya, maka kita harus mampu mengatur waktu, apakah bekerja dari jam 9 sampai sore atau bagaimana. Jadi harus ada time management dan prioritas ya, sehingga mampu menghasilkan terjemahan yang baik dan tidak mengecewakan klien. Nah, berikut beberapa tips untuk menulis sebuah terjemahan. Ya, number one. Nah, ini sering terjadi ketika saya menerjemahkan jurnal dari dosen-dosen dari manapun, dari Jawa, dari Medan, itu biasanya Bapak Ibu dosen itu malas mengedit sehingga bahasa Indonesianya itu terlalu panjang. Nah, bahasa Indonesia kita yang begitu panjang itu, jika kita terjemahkan begitu saja, maka dalam bahasa Inggris, dalam ketentuan bahasa Inggris, tidak dapat dipahami. Ya. Sehingga kita wajib memotongnya menjadi beberapa potong kalimat, baik itu kalimat sederhana atau kalimat kompleks atau compound. Keep sentences brief. Jadi usahakan kalau kita menemukan kalimat yang panjang, ya kita belah, kita pilah sehingga menjadi kalimat yang dapat dipahami atau meaningful. Kemudian use standard English word order whenever possible. Gunakan susunan kata English yang standar. Ya. Misalnya subjek, predikat, objek, kemudian keterangan. Itu kan standar, susunan kata yang standar. Jadi jangan gunakan susunan kata yang tidak standar, yang tidak bisa dipahami oleh pembaca. Kemudian hindari penggunaan noun yang terlalu panjang ya, atau frasa nomine yang terlalu panjang. Contohnya contohnya frasa nomina yang terdiri lebih dari 2 atau 3 kata ya. Jadi biasa nomina itu kan hanya ada 2 kata, misalnya baju biru. Nah, kalau kita membuat baju biru yang sudah kusam, itu kan kalau kita terjemahkan secara literal mungkin agak panjang ya. Jadi sebaiknya kita gunakan of. Atau beberapa frasa nominal lain yang 2 atau 4 kata, sebaiknya kita pakai of. Misalnya kantor pusat atau kantor Disduk Capil. The Office of Civil Registry Office. Nah, kantor Disduk Capil. The Office of Civil Registry Office.
bukan Civil Registry Office. Ya, bukan Civil Registry Office, jadi sebaiknya kita pakai the Office of Civil Registry, kantor di Dukcapil. Jadi kita disarankan untuk menghindari noun atau frasa nominal yang terlalu panjang. Kemudian use just one term to identify single concept. Misalnya gunakan hanya satu istilah untuk memperkenalkan konsep satu konsep ya. Misalnya kita menemukan apa tuh rumah sakit umum daerah itu padanannya ya di beberapa referensi atau sumber rumah sakit umum daerah di luar negeri itu ada yang menyebutkan public hospital, ada juga yang menyebutkan community hospital. Jadi kita hanya pilih satu ya dari beberapa alternatif yang ada tersebut. Jadi use one term, hanya gunakan satu istilah saja sehingga dia konsisten. Kemudian avoid humor ya, sangat dilarang untuk memasukkan apa namanya humor ya dalam teks yang kita terjemahkan. Translate as it is, terjemahkan sesuai dengan teks sumbernya. Kemudian juga kita harus paham dengan format tanggal ya, format tanggal internasional. Kita lihat seperti apa. Kemudian kalau kalimat tersebut panjang, kita juga disarankan untuk menggunakan relative pronoun seperti that which. Misalnya pria yang berbaju putih itu memenangkan debat. Ya. A man that is wearing a white shirt won the debate. Jadi kita pakai that di situ untuk apa namanya memberikan kesempurnaan pada suatu kalimat yang kira-kira bukan kalimat sederhana ya. Kalau kalimat sederhana kan SPOK, subject, predicate, object. Ini kalimat sederhana, kalimat kompleks atau kalimat gabungan yang terdiri dari beberapa kalimat sederhana. Maka kita sambung dengan relative pronoun seperti that atau which. Nah, ini contohnya penggunaan satu istilah ya untuk merujuk kepada konsep yang satu. Jadi banyak padanan atau istilah yang dipakai ya. Artinya hanya satu, yaitu postingan blog ya. Kita bisa pakai artikel, bisa pakai blog post, bisa pakai post, bisa pakai piece, bisa pakai entry. Jadi kita wajib memilih hanya satu ya, choose one, yaitu blog. Nah, kemudian yang paling penting juga dalam menerjemahkan ya ke bahasa Inggris itu kita mampu memahami collocation. Dia padanan yang sudah baku, yang sering atau lazim dipakai oleh native speaker. Nah, contohnya seperti ini. Bahasa Indonesianya, teks sumbernya 3 orang mahasiswa melakukan penelitian. Ya. Kalau kita terjemahkan secara harfiah, 3 students of English Education Department, 3 orang mahasiswa TBI do a research. Ya, ini jenis teksnya teks akademik ya, teks akademik. Jadi melakukan penelitian, kalau kita tidak mengulik-ngulik collocation dictionary, maka mungkin kita akan menerjemahkan menjadi do research. Melakukan penelitian kita terjemahkan menjadi do research. Nah, sebenarnya kalau di kamus collocation dictionary, teman-teman bisa Google, research itu kolokasinya verb untuk research, verb untuk researchnya itu adalah conduct yang lebih tepat.
conduct daripada do. Jadi 3 students of English Education Department conduct a research. Melakukan penelitian. Itu collocation. Jadi sudah banyak kamus collocation online yang bisa dipakai kita secara gratis. Jadi caranya kalau teman-teman buka nanti di Google itu collocation dictionary, caranya kita memasukkan noun-nya dulu. Ya, yang kita masukkan adalah research-nya. Masukkan ke research-nya, nanti di hasil dictionary tersebut akan muncul verb. Ya, verb untuk research apa? Oke, kita skip yang ini. Oke, ada beberapa kesalahan ya dalam bahasa Inggris ya, dalam kalimat bahasa Inggris. Kalau kita tidak mampu memahami kalimat tersebut ya. Jadi ada beberapa kata yang memerlukan kata hubung, conjunction. Nah, coba teman-teman lihat kalimat ini, the doctor performed the operation. Kemudian the patient died. Can you tell me what type of sentence is this? Is it simple sentence? Is it complex? Is it what? Halo? Mister, slide-nya baru terganti ya. Oh, nggak nampak ya dari tadi? Tadi kelihatan nggak tadi? Sekarang kelihatan, Mister. Oke, ya. Sebentar ya. Kalau saya full screen nggak nampak ya? Ini kelihatan nggak? Belum. Belum ya? Oh, berarti nggak bisa full screen ya? Oke. Nah, gini saja ya. Nah, kalimat yang berwarna kuning ini, coba teman-teman identifikasi jenis kalimat ini kalimat apa? Apakah sederhana? Apakah kalimat gabungan? Coba. Ya, the doctor performed the operation. The patient died. Kalau kalimat sederhana atau simple sentence itu terdiri dari what? Ya, sentence structure. Do you remember? Simple sentence consists of Waktu kejadian yang sering terjadi ya, Mister? ya, dalam simple sentence terdiri dari subjek, kemudian Objek. subjek, predikat, kemudian what else? Ya, di grammar kalian pelajari nggak simple sentence? Pelajari, Mister. Ya, simple sentence terdiri dari apa saja? Subjek, kemudian what else? Dalam satu kalimat harus ada subjek, kemudian ada what? To be. Ya, to be itu bisa berfungsi sebagai predikat. Oh. Oke, kemudian ya subjek, predikat. To be bisa berfungsi sebagai predikat, juga verb ya. Verb itu juga predikat. Nah, seperti ini. The doctor adalah subjek. Perform adalah predikat. Ini verb ya, verb. Verb itu berfungsi sebagai predikat. Kemudian ini verb yang transitif ya, yang memerlukan objek. Maka objeknya adalah the operation. Nah, ini ada subjek, ada predikat, ada objek, maka dia membentuk kalimat sederhana ya, atau simple sentence. Suatu kalimat, suatu teks dikatakan sebuah kalimat jika dia terdiri dari subjek,
predicate, dan objek. Nah, itu adalah sebuah kalimat. Bagaimana dengan yang ini? The patient died. Ya, patient ini sebagai apa? Sebagai objek. Oke. Kalau ini gimana? Itu verb. Ya, jadi gini. Ini kan titiknya di akhir kan? Titiknya di akhir. Berarti dia mulai dari dokter sampai died adalah satu apa namanya kalimat ya. Namun kalimat ini tidak sempurna. Kenapa? Karena terdiri dari dua kalimat sederhana. Nah, kalimat sederhana yang pertama adalah yang ini. Kalimat sederhana yang pertama. Kenapa ada kalimat sederhana yang pertama? Karena sudah terdiri dari subjek, predicate, objek. Nah, gimana dengan yang ini? The patient died. Ini juga kalimat sederhana atau simple sentence. Patient adalah subjek. Kemudian died adalah predicate. Died ini kata kerja non atau intransitif ya. Kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Jadi kan kata kerja yang membutuhkan objek itu namanya transitive verb. Kalau kata kerja yang tidak membutuhkan objek namanya intransitive verb. Nah, jadi dia tidak perlu ada objek di sini. Tapi dia tergolong ke dalam simple sentence. Nah, jadi ada dua simple sentence dalam kalimat ini. Ada dua. Pertama tadi, the doctor performed the operation. Kemudian the patient died. Jadi, kalau kita baca, ada sesuatu yang hilang di sini. Karena ada dua kalimat sederhana. Sehingga kita harus menambahkan conjunction ya atau kata hubung. Apa itu yang perlu kita tambahkan? Lihat kalimat di bawahnya. Oke, lihat kalimat di bawahnya. After the doctor performed the operation, the patient died. Setelah dokter melakukan operasi, pasien tersebut meninggal. Died. Nah, kata hubung apa yang ditambahkan di sini? Yaitu after. Nah, oke, kalau kita sudah tambahkan kata hubung, berarti dia yang awalnya tadi dua kalimat sederhana menjadi satu kalimat gabungan ya, atau kompleks, compound complex sentence, kalimat gabungan. Ya, harus ada kata hubung sehingga menjadi suatu kalimat gabungan dan secara gramatikal benar. Oleh yang pertama tadi kita terjemahkan dokter melakukan operasi kemudian pasien meninggal. Jadi ada yang kurang di situ. Sehingga kita wajib menambahkan after ya. Oke. Oke, coba latihan. Kita latihan dulu. Silakan ambil buku tulis, kertas, catat. Ini udah. Oke, ya, pertanyaan number one. Oke, number one. 5 orang mahasiswa ekonomi syariah, 5 orang mahasiswa ekonomi syariah, 5 orang mahasiswa ekonomi syariah melakukan penelitian di Bank Riau, Kepri. 5 orang mahasiswa ekonomi syariah melakukan penelitian di Bank Riau, Kepri. Number one. Kemudian number two. Number two.
Number two ini nanti kalian cari kata hubung apa yang tepat ya, dan diletakkan di mana. Apakah di awal atau di tengah-tengah. Oke. Number two, saya berikan kalimat yang salah, nanti tinggal cari kata hubung apa yang cocok di situ. Kami sedang melakukan ujian akhir semester. Kami sedang melakukan ujian akhir semester. Saya tidak bilang ada titik, ada koma ya. Jadi nanti silakan ditempatkan mana komanya, kemudian kata hubung apa yang lebih tepat di situ. Kami sedang melakukan atau melaksanakan ujian akhir semester. Yuli tidak hadir. Yuli tidak hadir. Yuli tidak hadir. Oke. Itu number two. Number three. Number three. Kita makan siang di kantin. Kita makan siang di kantin jam kita makan siang di kantin, kemudian mata kuliah translation sudah selesai. Kita makan siang di kantin, mata kuliah translation sudah selesai. Jadi sama, nanti tentukan kata hubung apa yang tepat di situ, kemudian letakkan koma di mana. Oke, mungkin itu dulu ya. Take your time, kerjakan dulu, nanti kita masuk lagi ke Google Meet ya. Oke, Mister. Tell me when you are done ya. Okay.